Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kalau di YouTube itu banyak ya konten itu yang mengambil kontennya orang lain. Jadi konten itu bukan punya dia sendiri, tapi dia misalnya mengumpulkan konten-konten orang lain, atau kadang ya langsung copy paste 100%, tanpa dirubah, tanpa diedit. Ini apa ya, copy paste yang betul-betul copy paste ya. Nah, penulis jadi tertarik bahas ini karena lihat di YouTube ada ya yang menjelaskan bahwa modal copy paste, ambil videonya orang, bisa dapat 30 juta view. Ya entahlah mengapa kok YouTube nggak kasih warning soal itu, karena ya itu mengajarkan nggak bagus ya. Jadi ya memang karena apa ya, platformnya beda. Konten dari Twitter, dari Instagram, dari TikTok, dari apa mana ya, ya konten-konten video lain lah. Oh ya, Facebook, apa mana, ya semacam-macam itu ya. Selain dari soal lagu, jadi kalau lagu itu sering kali ya ketat sekali ya di MCA yang katanya. Kalau lagu itu nggak sampai beberapa detik, nggak sampai beberapa detik video ditayangkan bisa muncul peringatan, oh lagu ini ambil dari penyanyi ini, dari pemilik ini, gitu langsung. Kalau lagu itu ekstrim. Jadi ya, jadi YouTuber itu terbiasa kalau streaming nggak memperdengarkan lagu, karena bisa kena take down. Nah, tapi kalau selain itu, video-video singkat, video-video panjang, video-video macam-macam lah, itu sering kali bisa diposting secara full 100% tanpa ada peringatan gitu ya. Nah ya, sebenarnya yang begitu itu tidak etis ya, tidak etis, karena itu kan karya orang gitu ya. Walau mungkin sederhana, cuma lucu-lucu, cuma apa, ambil ngobrol kebetulan, nggak sengaja gitu kan, itu ya karya orang. Walau mungkin orangnya ya ada yang no problem, wah aku jadi terkenal gitu ya, oh ini membantu channelku gitu. Tetap ada etika di situ. Entah apakah posting 100% itu baik atau tidak. Dari YouTube sendiri mengajarkan bahwa kalau mau melakukan seperti itu baiknya ya disertai sesuatu lah. Jangan sampai yang konten copy itu jadi satu-satunya isi dari video tersebut. Jadi YouTube-nya sendiri mengajarkan seperti itu. Bila menggunakan video yang lain, kita jadikan itu sebagai pemanis konten, bukan jadi kontennya sendiri. Itu yang diminta YouTube. Makanya itu jadi ada istilah reaction video. Kalau reaction video itu isinya orang mengomentari video orang lain. Tapi biasanya yang namanya reaction video nggak boleh seluruh konten video itu di play langsung tanpa jeda.
Jadi harus beberapa saat dijeda gitu ya. Kalau nggak gitu bakal dapat warning atau ya dianggap pelanggaran hak cipta. Tapi itu ya limitnya tergantung dari YouTube-nya sendiri. YouTube sendiri ya tentu ada sistem mekanisme otomatis. Yang benar dari pemakaian seperti itu ya sebenarnya sesuai dengan apa ya, hukumnya DMCA. Jadi melakukan kutipan-kutipan itu tidak masalah selama itu untuk menunjukkan sesuatu. Jadi misalnya melakukan komentar, ini loh buktinya, ini. Jadi untuk sesuatu sebagai menyertakan. Jadi kalau videonya itu kumpulan misalnya aksi-aksi lucu, ya itu sebenarnya sudah semi melanggar. Kalau dari aturannya kreatif apa ya, bolah wis kan standar YouTube ada dua ya, yang satu YouTube license, yang satu kreatif Oppo gitu ya. Kalau yang kreatif itu pokoknya yang satu lagi itu biasanya mengharuskan kita menyertakan sumber dan sumber dan yang melakukan itu. Kalau penulis sendiri biasanya menyertakan dalam bentuk link dan nama video di entah di atas atau di bawahnya video, jadi subtitlenya. Penulis kasih subtitle, judul video aslinya apa, ya bisa cek sendiri ya. Walau kadang penulis juga kena take down ya untuk konten-konten yang apa jenenge media besar. Pernah penulis itu pas bahas aditif bensin, bahas oktan bensin gitu ya, terus disebut ini mengandung apa jenenge konten video ini, dan diklaim nggak boleh ditayangkan, pilih take down videonya atau hapus bagian yang ada isinya itu. Ya wis penulis pilih hapus saya wis, mas yo videonya jadi kacau wis, terserah lah. Orangnya nggak mau dijadikan sumber ya wis dihapus. Di sisi lain lagi penulis pernah kena apa jenenge DMCA. Jadi pas waktu dyno motor ya, ternyata bengkel dynonya itu nyetel musik, dan musiknya apa ya, jelas musik license ya. Langsung kena banyak, ada peringatan ini, warning, ada lagunya ini. Tapi nggak membuat videonya perlu di take down, cuma membuat videonya harus nggak bisa di monetize, itu aja sih. Tapi kalau sumber videonya beda platform gitu ya, tentu ya wis nggak iso ya. Kalau beda platform wis sulit apa jenenge, yang pemilik aslinya juga kadang kerepotan untuk ngetrace siapa aja yang copy gitu. Walau kadang ada yang khusus gitu melacak, ini siapa yang copy pas videoku gitu ya. Ini dari sisi apa, kalau kita mau ilegalnya kadang ada seperti itu. Makanya beberapa video yang ngeklip itu ngambilnya lebih lebih hati-hati. Jadi diambil zoom in gitu ya, di zoom gambar ininya, dikasih bingkai, dikasih apa, terutama kayak MotoGP itu ya, mungkin pernah ada yang apa siaran penuh MotoGP balapan ini gitu ya, gambarnya digawe cili, gambar kayak macam-macam gitu ya. Walau akhirnya kena down juga
misal nggak hari ini ya besok gitu ya, karena memang namanya copy paste itu tidak dianjurkan kalau untuk YouTube gitu ya. Jadi kalau misalnya copy paste, memang butuh copy paste. Jangan pergunakan seluruh video itu sebagai konten, tapi sebagai salah satu bagian. Dan itu pun ya sekarang belum tentu semua orang mau, karena sekarang di YouTube itu ada setelan apakah boleh video ini diklip gitu ya. Jadi ada seperti itu. Tapi ya balik lagi, itu hanya berlaku untuk konten YouTube. Kalau untuk konten dari platform lain ya nggak ada seperti itu. Jadi ya kalau misalnya ngeklip ya ya wis resiko besar di belakangan hari bakal ada tuntutan Mas Yo itu dari platform lain, karena misalnya yang melakukan itu pindah ke YouTube juga. Nah wis itu wis, karena ya mau nggak mau harus diakui YouTube itu tempat cari uang online yang cukup bagus kalau andalannya video, kalau streaming juga sih. Jadi ya kalau bisa lah buat konten sendiri mayoritas. Misal butuh ngeklip ya apa ya, mau ngomong jangan ya repot juga, soalnya untuk ngeklip, untuk ngambil kutipan itu nggak cuma video saja, tapi juga gambar, juga postingan macam-macam gitu ya. Penulis sendiri pernah ya diprotes secara offline sih, nggak lewat YouTube-nya, mengklaim bahwa oh konten saya ini merupakan private message, padahal yang enggak. Dan ternyata orangnya ya orang yang suka bikin pernyataan yang berlebih-lebihan gitu ya. Bukan private message disebut private message. Penulis jadi makin nggak respect ketika orangnya itu ternyata membela seorang yang jelas-jelas penipu ya. Wes gak ngurusi wong iku maneh. Balik lagi ke topik. Copas itu ya apa ya, bukan sesuatu yang etis ya kalau misalnya kita pergunakan full dalam video. Tapi misalnya untuk bikin yang sumbernya itu jadi lebih, misalnya lebih terkenal, lebih diketahui orang, bisa jadi referensi, bisa bisa menguntungkan lah ya. Kalau apa yang kita lakukan itu bisa menguntungkan yang diklip, ya itu yang lebih baik ya. Tapi kalau misalnya kita mencuri, nah itu ya itu tergantung masing-masing, soalnya duit akeh ya. Katanya sampai 30 juta view itu wis pirang atus sewu. Ya wis begitu sajalah. Ini masalah dilema memang ya. Dilema antara moral dan golek duit ya. Ya wis begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.